Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video di mana saya sebagai kuasa hukum atas nama terdakwa Ayam. Yang mulia Ketua Majelis Hakim, yang mulia para anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, Saudara Panitera, serta para hadirin sekalian yang saya hormati. Izinkan saya Muhammad Irfan Mardika selaku kuasa hukum dari terdakwa atas nama Ayam berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Oktober 2025 dengan segala kerendahan hati menyampaikan nota pembelaan dan pledoi ini. Yang mulia, kita telah sama-sama mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa atas dakwaan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan segala hormat, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini tidak hanya dengan kacamata hukum yang kaku, tetapi juga dengan nurani dan rasa keadilan yang mendalam. Karena setelah melalui serangkaian persidangan terungkap banyak fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh klien kami sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana. Pertama, mari kita bedah unsur paling krusial dengan rencana terlebih dahulu, atau yang dalam bahasa hukumnya disebut made for bedachten red. Unsur ini mensyaratkan adanya waktu untuk berpikir, menimbang, dan memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang. Jaksa Penuntut Umum mendasarkan tuduhan perencanaan ini pada fakta bahwa terdakwa membawa sebilah pisau lipat yang diambil dari jok motornya. Namun, mari kita lihat fakta persidangan yang sebenarnya. Pisau lipat tersebut bukanlah senjata yang dibeli atau disiapkan khusus untuk membunuh. Itu adalah pisau serbaguna yang selalu berada di jok motor terdakwa. Sejak itu, ia masih duduk di bangku SMA. Tidak ada satupun saksi, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan terdakwa membeli pisau lipat, mengasah pisau, atau melakukan persiapan lain yang mengarah pada sebuah rencana pembunuhan. Terdakwa datang ke tempat kos korban secara spontan tanpa membuat janji. Hanya ingin mengobrol seperti yang bisa mereka lakukan. Yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang mengaitkan hobi terdakwa menonton serial narkos, kondisi ekonominya yang terlilit pinjaman online, bahkan rasa iri hatinya sebagai bagian dari sebuah rencana. Namun, dengan segala hormat, menonton film bukanlah sebuah tindakan pidana. Merasa iri bukanlah delik, terlilit hutang juga bukan sebuah kejahatan. Semua baru bisa menjadi relevan jika terbukti menjadi bagian dari sebuah skenario pembunuhan yang disusun dengan tenang dan matang. Dan dalam perkara ini, bukti itu tidak pernah ada. Perbuatan tragis ini terjadi secara spontan. Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan hilang kendali sesaat yang dipicu oleh kata-kata korban yang sangat menyakitkan dan menusuk harga dirinya. Kondisi kejiwaan terdakwa yang terguncang hebat ini telah diperkuat oleh keterangan ahli psikologi forensik yang kita dengarkan bersama di persidangan lalu pada tanggal 10 November 2025. Yang kedua, adanya perlawanan dari korban secara signifikan mengubah sifat perbuatan ini. Ini bukanlah eksekusi satu arah yang dingin dan terencana. Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa hingga berdarah, dan buktinya terlampir dalam visum repertum. Luka gigit pada tangan terdakwa, tikaman yang dilakukan terdakwa terjadi dalam situasi panik dan kalut serta ketakutan. Ini adalah sebuah perkelahian tragis yang berlangsung dalam hitungan detik, bukan sebuah eksekusi yang terstruktur. Oleh karena itu, perbuatan ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP, atau paling berat pembunuhan biasa dalam pasal 338 KUHP. Yang ketiga, mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa.
Ia baru berusia 23 tahun, seorang mahasiswa yang belum pernah sekalipun berurusan dengan hukum. Ia sangat menyesali perbuatannya sejak pemeriksaan pertamanya di tingkat penyidikan. Terdakwa selalu berkata jujur dan terus terang. Ia tidak pernah melarikan diri atau menyulitkan proses hukum. Bahkan terdakwalah yang kooperatif menunjukkan di mana ia menyembunyikan barang-barang milik korban karena panik setelah kejadian. Yang mulia, keadilan yang menjatuhkan hukuman mati kepada seorang anak muda yang melakukan perbuatan spontan di bawah tekanan emosi yang berat adalah keadilan yang mematikan harapan, bukan keadilan yang seharusnya menghidupkan. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian tersebut, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer menyatakan terdakwa Ayam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di dakwaan dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP dan karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut. Subsidiar, apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP atau lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan masa depan terdakwa, sikap kooperatif serta penyesalannya yang mendalam, lebih subsidiar atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain. Kami memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa kemanusiaan. Demikian nota pembelaan kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang mulia majelis hakim. Atas nama terdakwa Ayam, saya Muhammad Irfan Mahardika selaku kuasa hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Semoga keadilan dapat ditegakkan setegak-setegaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.